Assalamualaikum, selamat siang Bu Zum. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Dani. Oh iya, kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya ya? Iya Bu, sebelumnya memang saya sangat ingin berdiskusi dengan Bu Dani mengenai permasalahan yang saya hadapi dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk memulai diskusi ini kepada Bu Dani. Iya, baik Bu Zum. Terima kasih ya sudah ingin berbagi cerita dengan saya, terlebih tentang permasalahan yang Bu Zum hadapi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan yang saat ini sedang dirasakan oleh Bu Zum? Oh iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Saya meminta Ibu sebagai rekan kerja saya untuk membantu mengatasi masalah yang saya hadapi serta juga mencari solusi yang terbaik Bu. Oke, semoga saya bisa membantu Bu Zum ya dalam memberikan solusi yang terbaik. Sekarang gini Bu, coba ceritakan ke saya kira-kira apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang Ibu hadapi. Yang saya rasakan selama ini sebenarnya saya agak merasa kecewa Bu. Kenapa Bu Zum kecewa? Jadi begini Bu, kemarin kan saya melakukan asesmen formatif di kelas saya di kelas 1 juga Mhm. Bu. Nah setelah saya koreksi hasil asesmen itu, saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih sangat rendah. Kok seperti itu ya Bu ya? Saya agak sedikit kecewa Bu jadinya, apa ada yang salah dari cara saya mengajar, begitu Bu Dani. Oh, Bu Zum mengajar kelas 1 juga ya Bu, sama Iya dengan Bu. saya. Oh iya, itu Bu yang membuat Bu Zum kecewa ya. Kalau boleh tahu Bu, coba Bu Zum ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran di kelasnya Bu Zum. Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu, saya menerapkan pembelajaran kooperatif Bu Dani. Siswa Mhm. mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentasi dari hasil diskusi tersebut dan tanya jawab dengan kelompok yang lain. Namun saat pemberian tes formatif, masih banyak sekali siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah Bu. Oh, iya 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 iya. Berkaitan dengan permasalahan itu tadi, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasinya? Setelah asesmen yang saya lakukan Bu, biasanya Mhm. saya meminta siswa yang nilainya rendah tersebut mempelajari ulang materi Bu, dan menanyakan bagian-bagian yang masih belum dipahami, lalu saya akan menjelaskannya kembali Bu Dani. Nah, Bu Zum, setelah tadi kan Bu Zum melakukan hal tersebut nih. Kira-kira bagaimana respon siswanya Bu Zum atas solusi yang sudah Ibu lakukan tadi? Terus apakah Bu Zum itu juga menemukan hambatan-hambatan ketika memberikan solusi tersebut? Dari beberapa siswa yang mengikuti arahan saya Bu, itu ada yang sudah mengikutinya dengan baik Bu. Jadi untuk mempelajari ulang materi tadi. Namun ada juga beberapa siswa yang masih banyak yang sulit memahami soal dengan baik Bu. Oh, berarti siswa sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya dengan mempelajari ulang materi ya, Bu. Namun terkendala dalam menyelesaikan soal. Nah, Ya. kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu sulit memahami soal, Bu? Kalau menurut saya kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang dalam memahami konsep dasar materi sebelumnya Bu, dan juga gaya belajar muridnya Bu. Oh, apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga mengalami permasalahan yang dipengaruhi oleh gaya belajar seperti yang tadi Bu Sum sampaikan? Saya melihatnya dari hasil jawaban yang saya analisis, sebagian besar murid itu masih belum bisa memahami konsep soal cerita Bu, sehingga jawabannya menjadi kurang tepat. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan faktor gaya belajar yang tadi Bu Sum sampaikan? Saya melihatnya Mhm. kecenderungan siswa-siswi yang nilainya rendah ini suka menggambar Bu, atau gaya belajar visual begitu Bu. Oh, baik, Bu. Saya tertarik loh dengan penjelasan Ibu tadi mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Ibu Zum yang suka menggambar. Lalu solusi Ibu Zum nih, apa yang Ibu pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi? Iya Bu, karena siswa saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka Mhm. saya akan memberikan
bantuan pembelajaran dengan scaffolding, Bu, dan juga dengan menerapkan tutor sebaya. Iya Bu, benar. Karena dengan scaffolding dan tutor sebaya itu bisa membantu siswa meningkatkan pemahaman, terutama menguasai konsep dasar dan menyelesaikan soal. Nah, maksud saya juga seperti itu, Bu Teknik. Iya, sekarang Bu, apakah Bu Zoom ini punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa gitu digunakan untuk memaksimalkan kemampuan murid, terutama dalam memahami materi ini tadi Bu, memahami materi penjumlahan ya? Ya, saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media, Bu, dan gambar-gambar yang menarik, supaya siswa tadi dapat lebih mudah memahami konsep penjumlahan dan bisa menyelesaikan soal dengan baik, Bu. Iya. Nah, itu maksud saya, Bu. Ibu juga bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid yang tadi Bu sampaikan. Dengan demikian, nanti membantu mereka memahami konsep materi jadi lebih mudah. Iya, Bu, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran di kelas saya, Bu Dani. Iya, Bu Zum. Nah, sekarang Bu Zum, kan tadi Bu Zum sudah menyampaikan nih rencananya. Kira-kira Bu Zum itu akan menindaklanjuti masalah ini tuh kapan, Bu? Saya akan langsung, Bu, menerapkannya di pertemuan berikutnya nanti, Bu. Iya. Lalu kira-kira apa yang akan Ibu persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Kan katanya mau segera langsung nih, Bu. Iya, saya akan menyiapkan perangkat pembelajarannya dulu, Bu. Jadi perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid, terutama menyusun bahan materinya yang menarik, menarik dan menyenangkan, Bu, sehingga siswa itu merasa tertarik begitu, Bu. Iya. Lalu Bu Zum, untuk menjalankan komitmen tadi yang akan segera dilakukan oleh Bu Zum itu, Bu Zum butuh pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Bu Zum atau tidak? Jelas sekali, Bu. Saya akan berkolaborasi Mhm, dengan murid yang memiliki kemampuan lebih baik untuk mhm. menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran nantinya, Bu. Baiklah Bu Zum, saya sangat senang mendengar komitmen yang disampaikan. Harapan semoga masalah ini segera terselesaikan ya Bu Zum, dan siswa-siswa Bu Zum bisa lebih mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya. Ya, oke Bu. Kalau begitu, terima kasih sekali atas saran dan masukannya Bu Danik hari ini. Iya, sama-sama Bu Zum, sukses selalu ya Bu mengajar di kelas 1, Iya semangat. Bu. Iya Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Baik, refleksi diri saya ketika latihan coaching tadi, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang sudah berjalan dengan baik adalah adanya interaksi antara saya dan Bu Zoom atau coach dan coaching, serta alur ceritanya itu lebih jelas dibanding kemarin. Hari ini saya belajar hadir sepenuhnya, memahami permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian mencoba membuat pertanyaan yang berbobot, dan mencoba juga memberdayakan coaching untuk menemukan jawabannya sendiri. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang pasti kalau saya pribadi itu menghilangkan keraguan, Bu, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi presence atau hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama saya lakukan supaya saya bisa fokus itu saya memperhatikan coaching. Bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu. Sesekali itu saya menganggukkan gini, Bu, tanda memahami pernyataan coaching karena dengan memberi anggukan ini sekaligus membuat saya itu jadi konsentrasi dan tidak berpikir yang lain atau fokus sama coaching aja. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pasti terus berlatih meng-coaching Bu, agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan saat di coaching tadi? Saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian merasa lega karena sudah tidak terpikirkan lagi apa yang jadi masalah saya karena bisa berbagi dengan teman yang lain. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih Bu.